Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan bagi teman-teman kalian yang saat ini mungkin masih sakit atau tidak kurang enak badan sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Kita doakan semoga cepat sehat, cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Bagi anak-anak semua, bagi santri-santri semua yang sehat, tetap tertib, ikut pembelajaran, ikut menyimak video, mendownload materi PDF yang saya upload, bisa dipelajari, yang nantinya bisa untuk menyiapkan supaya bentar lagi mau sudah semester 2 kan ya, jadi akan ada kenaikan kelas 1, kelas 2. Jadi waktunya akan sangat singkat. Kira-kira kita hanya punya 16 kali pertemuan, karena itu nanti dipotong untuk ulangan juga. Nah, jadi tidak sampai materi tidak sampai 16 kali nih nanti. Ini benar-benar dipersiapkan. Baik, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah tentang perdagangan antar negara, kelas 2 semester 2. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu harapannya santri dapat menjelaskan perdagangan antar negara. Nah, peta konsepnya, mind mapnya itu yang kita pelajari itu apa saja. Ada pengertian tentang perdagangan antar negara itu apa. Kemudian ruang lingkupnya itu apa saja. Aktivitasnya itu ada ekspor, import. Ya, itu mind mapnya. Nah, pada bab sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, sekarang kita membahas tentang perdagangan antar negara. Jadi zaman sekarang ini batas dan jarak itu bukan lagi menjadi penghalang bagi seorang atau badan atau lembaga untuk melakukan perdagangan. Nah, bahkan antar negara pun bisa. Contoh, anak-anak pernah kan beli online pakai Shopee itu, ya kan, beli barang dari Cina, ya pernah kan. Nah, ini sudah masuk ke kategori perdagangan antar negara, berarti anak-anak sebagai pelaku impor. Nah, anak-anak importir tuh anak-anak. Kalian sudah melakukan aktivitas importir, kegiatan impor. Nah, jadi apa pengertiannya? Pengertiannya adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi perdagangan antar negara yang dimaksud itu ya adalah individu atau lembaga dari negara misalkan yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Nah, terjadinya aktivitas perdagangan antar negara, nah itu dinamakan ekspor dan impor. Gitu. Itu ya, pengertiannya adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu negara dengan masyarakat dari negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, ruang lingkup perdagangan antar negara itu berkaitan dengan beberapa kegiatan. Nah, antara lain ada 5 itu. 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Nah, ada movement dari barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Kemudian ada perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Berarti ada modal tuh yang bergerak. Kemudian yang ketiga, ada perpindahan tenaga kerja
dari suatu negara ke negara lain, ya. Kemudian yang keempat, ada perpindahan teknologi. Nah, dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima adalah adanya penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Gitu. Jadi ruang lingkup dari perdagangan antar negara ada itu. Jadi ruang lingkupnya apa yang berpindah? Barang atau jasa, modal, tenaga kerja, teknologi, dan informasi. Itu ya, disingkat itu. Barang, modal, tenaga kerja, teknologi, dan informasi. Kemudian kita masuk ke aktivitas perdagangan antar negara. Kita mulai ke aktivitas ekspor dulu. Impor. Baik, impor. Nah, impor itu artinya apa? Kita membeli barang dari luar negeri. Kita memasukkan barang dari luar ke dalam. Nah, seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Nah, seorang importer itu membayar barang yang dia beli dengan mata uang asing gitu. Nah, importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri, di bank manapun bisa. Nah, selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor gitu. Nah, barang-barang yang diimpor oleh negara kita banyak macam-macam. Ada migas, ada non migas tuh. Nah, barang-barang termasuk dalam kelompok migas itu ada minyak tanah, bensin, solar, LPG. Nah, yang masuk non migas itu contohnya karet, kopi, ikan, kayu, lapis, ada kelapa sawit, ada itu. Jadi Indonesia itu juga melakukan aktivitas impor. Kemudian ekspor. Nah, ekspor itu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, ekspor itu ya dilakukan oleh seseorang bisa, badan bisa. Pelaku ekspor disebut apa? Eksportir. Nah, betul. Nah, tujuan utamanya ya jelas memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, contohnya dolar. Nah, mata uang asing itu selanjutnya ditukar tuh menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah. Nah, disebut sebagai devisa negara. Nah, devisa yang terkumpul tadi akan digunakan untuk membiayai kegiatan impor. Gitu. Nah, kita masuk ke kebijakan pemerintah yang berkaitan dalam aktivitas mendorong ekspor. Tuh. Jadi ini kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Apa saja? 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nah, artinya apa? Nah, artinya kebijakan ini tuh untuk meningkatkan ekspor, pemerintah itu memberi kemudahan bagi barang produsen, barang ekspor. Nah, misalkan kemudahan mengurus perizinan, memberikan fasilitas, fasilitasi bantuan teknologi, pelatihan inovasi, satu produk boleh bantuan kredit, kasih bunganya rendah, gitu. Jadi para eksportir itu diberi kemudahan-kemudahan seperti itu. Jadi akhirnya produsen itu jadi semangat tuh. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Artinya apa? Kestabilan nilai tukar rupiah itu penting tuh bagi eksportir. Karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing itu akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi pada aktivitas ekspornya. Nah, kalau nilai tukar itu tidak stabil, kadang naik kadang turun, nah itu susah nanti dalam menghitung
suatu masyarakat atau lembaga yang mau mengekspor barang atau jasa. Nah, dengan kepastian nilai rupiah, eksportir itu lebih mudah menentukan harga produk di pasar internasional maksudnya ini ya, sehingga mengurangi tingkat keraguan eksportir untuk melakukan ekspor pada produk mereka. Gitu. Kemudian yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian mengenai perdagangan internasional itu sudah banyak tuh dilakukan oleh beberapa negara. Perjanjiannya itu mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara itu memperoleh keuntungan. Jadi penjual atau eksportir itu mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Jadi selain itu juga pembeli juga dapat mempunyai penjual yang memenuhi kriterianya sesuai perjanjian. Jadi ada hak-hak khusus yang berkaitan dengan perjanjian dagang internasional. Kemudian yang keempat, meningkatkan promosi. Nah, dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri ke pasar internasional, promosi itu penting. Pelaksanaan promosi itu dapat berupa kegiatan pameran, misalkan festival olahraga, seni, ya kan, atau kegiatan-kegiatan lain yang fungsinya itu sebagai promosi. Nah, promosi itu bisa dilakukan oleh individu, lembaga swasta, pemerintah juga bisa. Itu contohnya itu ada tuh promosi dagang Indonesia atau ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Nah, itu dia mengusahakan agar produk-produk Indonesia itu dikenal tuh di luar negeri tuh. Jadi misalkan punya brand sepatu dalam negeri tuh, brand sepatu kulit, dalam pembuatannya juga handmade. Nah, itu nanti bisa dipromokan di ITPC, yang nanti bisa di-share ke berbagai negara bahwa Indonesia memiliki produksi sepatu kulit yang handmade, yang artinya kuat, berkarakter, ya kan, beda dengan yang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi suatu keorisinalan sepatu Indonesia. Itu ada. Kemudian kita masuk ke faktor pendorong. Faktor pendorong ekspor. Faktor pendorongnya adalah keadaan pasar luar negeri. Nah, besar kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara itu dapat memenuhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia itu lebih banyak dari penawaran, maka harganya naik ya, cenderung naik. Tapi kalau sebaliknya, penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harganya akan turun. Ini mempengaruhi harga. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, ini kaitannya dengan kegigihan, kreativitas, ya kan, yang nanti dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Jadi strategi dalam pemasaran. Jadi ini kreativitas, keuletan, kegigihan dari eksportir. Yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, politik dalam suatu negara. Jadi kalau negaranya itu berkecamuk, bentrok terus, perang terus, ya aktivitas ekspor impornya ya tidak berjalan. Karena nggak mau negara-negara lain tuh kok mau membeli atau menjual barang ke negara yang sedang bentrok itu atau sedang berkecamuk. Ya itu susah itu nanti. Jadi kondisinya itu harus aman, sehingga aktivitas ekspor impor itu dapat berjalan dengan baik. Begitu kira-kira anak semua. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar atau bisa japri langsung ke WA saya. Jangan lupa hari Selasa agendanya ada ulangan harian yang pertama. Jadi nanti ulangan hariannya sekarang sudah menggunakan CPT, jadi sudah langsung ke portal kalian. Jadi tidak
Insya Allah tidak menggunakan Google Form lagi. Agendanya Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021 dipersiapkan materi-materinya, belajar materi-materinya yang sudah kita bahas yang kemarin-kemarin. Begitu ya. Semoga bermanfaat materi yang singkat. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu menjaga protokoler kesehatan.